Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau diam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman wal Islam dan nikmat hidayah pada diri kita ini. Tanpa nikmat iman dari Allah, maka Allah tidak akan gerakkan diri kita untuk beribadah. Tanpa nikmat Islam, maka Allah tidak akan berikan kita nikmatnya terhadap salat, terhadap bermajlis. Tanpa nikmat dari hidayah, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya hadir dalam majlis surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita curahkan salam kita kepada Nabi Agung, Sayyidul Anbiya, Sayyidina wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, pemimpin para nabi, pemimpin umat yang berada di akhir zaman. Beliau adalah pemimpin juga nanti di surga sebagai nabi yang paling besar, nabi yang paling hebat, nabi yang paling kuat, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah menyampaikan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini dan penuh dengan al-Islam yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dengan keberkahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir dan lain-lain. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dari keluarga Hashim, Bani Hashim, Hisham. Nabi lahir di mana? Nabi lahir di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun peristiwa dari peristiwa Gajah. Insyaallah. Pada saat itu Ka'bah ingin diluluhlantahkan, ingin dihancurkan sama pasukan-pasukan gajah. Tapi Allah kirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah itu. Burung mengalahkan gajah, yang kecil mengalahkan yang besar. Karena belum tentu besar itu selalu di atas. Ingat, di atas langit masih ada langit, Masya Allah. Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi, berdasarkan penelitian ulama, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan meneliti astronomi Mahmud Basra,
Itu Nabi lahir kurang lebih ya kalau menurut Masehinya 20 atau 22 April 571 Masehi. Itu Nabi lahir. Jadi ini ada hadis Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada yang keluar, yaitu sebuah cahaya dari kemaluanku," kata ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "menyinari istana-istana di Syam, menyinari semua-semua yang ada di muka bumi ini." Ketika Rasulullah lahir, pohon tunduk. Ketika Rasulullah lahir, hewan-hewan itu yang awalnya sedih jadi bergembira. Pohon-pohon, awan-awan langsung menyelimuti Rasulullah. Bahkan sempat terjadi gempa yang sangat dahsyat waktu Rasulullah lahir. Saking hebatnya Rasulullah lahir aja itu memberikan manfaat dengan gempanya, menghancurkan berhala-berhala pada saat Rasulullah lahir. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Syariyah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Ya, kurang lebih ini riwayat dari Imam Ahmad ya. Diriwayatkan juga ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan pada saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisara, padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu amblas ke tanah. Peristiwa ini tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Jadi pada saat Rasulullah lahir aja itu udah memiliki karomah yang bagus, bukan karomah, mujizat kenabian. Nabi lahir itu menghancurkan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang khufarat, tempat-tempat yang menjadi dolalat. Nabi dengan lahirnya itu bisa hancur sama Nabi. Pada saat Nabi lahir, semua pohon tanpa terkecuali pohon gharqad itu tunduk kepada Rasulullah, kecuali pohon gharqad, pohonnya orang Yahudi. Nama pohonnya apa? Gharqad. Pohon yang memang besar, rindang, cuman pohonnya orang Yahudi. Tinggi pohonnya tuh. Jadi semua pohon itu tunduk kepada Rasulullah. Hewan-hewan bergembira dengan hadirnya Rasulullah, termasuk ular yang menunggu Rasulullah, seperti yang kita ceritakan kemarin di Bukit Tur, di Gua Tur, Bukit Tur. Di tengah Bani Sa'ad bin Bakr, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi mereka menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Beliau ini baginda Nabi Muhammad SAW. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, Halimah binti Abu Dhu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abul Uda yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah SAW adalah Abdullah, ingat ya, saudara sepersusuan Rasulullah adalah, ini yang sepersusuan kalau dia cewek, misalnya ada yang dulu bukan mahram tapi kalau misalnya dia sepersusuan dulu, walaupun dia cewek, itu tidak boleh dinikahkan. Itu namanya sepersusuan, meski beda mak. Adalah Abdullah bin Harith, Unaisa binti Al-Harith, Hazafah atau Jazafah binti Al-Haris, yaitu Asy-Syaimah, yang merupakan julukan umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah SAW, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah, ini Abu Sufyan nih.
yang kemarin kita cerita. Anak paman atau keponakan Rasulullah. Paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya ini Abu siapa? Yang Umar bilang, abang bilang kemarin. Yang ada Umar 2 tuh. Abu Tabbat yada abi. Nah, itu namanya yaitu Umar Hamzah namanya itu. Bin Abdul Muttalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah SAW juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian Hamzah bin Abdul Muttalib adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Suwaibah dan Halimah Syadiyah. Jadi Rasulullah dan Hamzah ini pamannya nih itu seperti susuan, satu susu ibarat itu. Jadi mau gimana pun ya tetap masih ada hubungan keluarga kayak gitu mereka berdua nih. Halimah Syadiyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah Syadiyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusunya berserta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik, pada masa yang sempit banget, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada air, mandi pun susah. Tidak banyak kekayaan yang tersisa, Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya walaupun setetes. Jadi unta yang sangat kurus, nggak ada lagi air susu. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menidakbobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Jadi dalam sejarah tuh pada masa paceklik ini Rasulullah dan bayi-bayi yang lain ini itu kelaparan lah ibaratnya. Karena kan dia kan dititipkan jadi saudara sepersusuan. Karena dia ini susah untuk minum, Nabi itu di situ punya mukjizat tersendiri. Apa mukjizat Nabi? Bisa keluar air susu dari jempolnya, dari jari-jarinya. Kalau ada ulama itu yang bilang jari-jarinya, tapi karena bayi kan biasanya ngecup jempol, itu ada ulama yang bilang dari jempol. Tapi kalau yang di hadis itu dari jari-jari Nabi itu keluar susu-susu. Jadi Nabi itu minum dengan apa? Dengan susu yang keluar dari jarinya sendiri. Itu pada masa paceklik waktu itu. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan bahwa kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim karena bapaknya telah meninggal. Siapa nama bapak Nabi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hisham. Dihafalin. Masuk nasab Nabi dah hafal. Katanya dia adalah anak yatim, tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu, setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya kecuali Ana sendiri, katanya. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, wallahi, tallahi billahi, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah melanjutkan kisahnya, aku pun pergi menemui bayi itu. Rasulullah SAW
dan aku siap membawanya tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapatkan beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala putingku susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susuku sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tidur pulas, padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua, ternyata air susunya kembali penuh. Ini barokahnya Rasulullah, karomah mujizatnya Rasulullah. Yang dulu keledainya capek, ontahnya kurus kering, menjadi sehat karena adanya Rasulullah. Yang mungkin dulu tuh susu maaf dari Halimah ini cuma sedikit, mungkin jadi banyak karena berkat kenabiannya Rasulullah. Jadi esok harinya suami Halimah ini berkata, "Wallahi, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah." Katanya, Rasulullah ini penuh berkah. Halimah Asy'adiyah pun berkata, "Wallahi, aku pun berharap begitu yang demikian." Halimah Asy'adiyah melanjutkan penuturannya, "Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggangkan keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai itu mereka tidak mampu membawa beban seperti aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, 'Wahai putri Abu Zu'aib, celakalah engkau, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kami dulu?' Halimah Asy'adiyah berkata, 'Demi Allah, begitulah, ini adalah keledaiku dulu.' Mereka berkata, 'Wallahi, keledainya bertambah kuat, bertambah perkasa karena membawa Rasulullah SAW. Itu indahnya mujizat dari seorang Nabi. Ketika sampai di tempat di daerah yang di Bani Sa'ad bin Bakar ini, aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerasnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun dari kelenjar susunya, karena kempes waktu ada orang lain, tapi ketika mereka yang memeras itu banyak. Jadi sehingga mereka berkata garang kepada para pengembala, 'Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib.' Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu." Masya Allah. Ini dikit lagi ya. "Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam 2 tahun menyusui anak susuan kami." Siapa anak susuannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lalu kami menyapihinya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi lain, bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat." Maksudnya nih, mungkin dalam waktu sebelum nyampe 1 tahun ini Rasulullah sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa loncat-loncat, mungkin udah kayak anak balita lah. Itu sebelum dia waktu habis masa bayinya. "Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, 'Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah.' Kami terus-menerusan merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadilah peristiwa dibelah dada Rasulullah. Ketika terjadi peristiwa dibelah dadanya Rasulullah, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril yang saat itu sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan melentangkannya, maksudnya menidurkan Rasulullah
lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu malaikat Jibril menyucinya di sebuah kolam baskom, di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zamzami. Kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, Ya ummah, ya ummah, ya ummah, Muhammad telah dibunuh. Mereka takut waktu itu Nabi Mereka pun datang menghampiri beliau. Ketika orang-orang itu datang, mama itu datang, melihat Rasulullah itu dalam keadaan wajahnya berseri-seri, dalam keadaan wajahnya itu bersinar, telah bersih. Jadi ketika Rasulullah dibelah dadahnya, bukan karena Nabi banyak dosa, bukan karena Nabi ada dosa, bukan. Nabi dibelah dadanya itu orang goblok itu kalau misalnya ada yang ngomong kalau Nabi dibelah dadanya itu karena Nabi ada dosa, ingin dibersihkan dosa-dosanya. Bukan. Nabi umurnya belum balik kok udah ada dosa gimana? Nabi dibersihkan waktu itu adalah untuk menyucikan bagian setannya. Bagian-bagian yang gelap ibaratnya itu. Yang gelap itu ya manusia kan ada dua sifatnya. Ada sifat putih, ada sifat gelap. Nah, yang gelapnya itu dibuang sama malaikat, dicuci pakai air yang dari wadahnya dari emas. Bahkan itu dibilang itu telaga Al-Kautsar miliknya Rasulullah SAW. Jadi dibersihkan Rasulullah dadahnya di situ sehingga ketika telah dikembalikan lagi dalam keadaan yang sangat bersih, sangat wajahnya berseri-seri. Ketika itu juga Rasulullah memiliki wajah yang sangat tampan, masya Allah. Ya itu kurang lebih lah. Besok kita lanjut lagi tentang kelahiran Nabi ini. Ini batasnya ya batas pembelahan dadah Nabi ya. Kurang lebih begitulah kisah tentang kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa berkah, membawa mujizat kepada semua orang, semua alam, membawa mujizat, membawa kegembiraan kepada semua orang, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Kita berharap semoga anak-anak kita nanti juga paling enggak lah membawa berkah untuk keluarga, untuk kita, dan untuk umat Rasulullah SAW. Amin. Ya kita tutup majelis kita dengan doa kifarah majelis. Ada pertanyaan enggak? Ada. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahil fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.